Saya kaget tiba-tiba adik saya udah tenggelam. Saya lihat sulap ombak itu udah menggulung adik saya, sudah nggak terlihat. Apa kabarnya nih Sobat Penyitas? Kali ini Mimin mau kasih info peristiwa kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Purwasari, Karawang, Jawa Barat. Sebuah mobil elf berplat nomor T7556DB yang dikemudikan oleh Denny Budiawan warga Majalengka yang melaju dari arah Karawang menuju Cikampek tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas jalan hingga melaju ke arah berlawanan. Ayo duduk manis di depan layar TV ya. Kita simak kisahnya sama-sama. Semoga tayangan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua ya Sobat Penyitas. Begitu saya keluar game, saya kaget tiba-tiba ngelihat mobil dari seberang jalan dan mobil itu tiba-tiba mengarah ke saya. Minggu sore tanggal 15 Mei 2022, sudah mandi, badan wangi dan rapi, Fendi udah siap nih mau pergi dengan sepeda motornya. Ini Pak, Fendi mau ke rumah teman dulu ke Tamelang sebentar. Udah pamit belum sama ibu? Udah Pak, Fendi udah pamit sama ibu. Iya. Nah, hati-hati kamu ya. Ya udah Pak, kalau gitu Fendi pamit ya. Iya. Setelah mendengar pesan dari sang ayah, Fendi kemudian pergi lanjut cus ke rumah temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan Raya Purwasari sore itu memang sangat ramai. Fendi sih asik aja menikmati perjalanan sore itu dengan bersepeda motor. Begitu saya keluar game, saya kaget tiba-tiba ngelihat mobil dari seberang jalan nabrak pembatas jalan. Tapi seketika semua itu berubah Sobat Penyitas. Fendi mengalami kecelakaan. Mobil itu sempat menabrak beberapa pengendara lain dan mobil itu tiba-tiba mengarah ke saya. Saya tidak sempat menghindar, lalu saya tertabrak dan saya terpental. Jangan saya. Fendi mengalami kecelakaan, ditabrak minibus yang melaju kencang dengan ugal-ugalan. Tuh, lihat rekaman CCTV-nya. Mas editor, tolong di slow motion gambarnya. Awalnya minibus tersebut menabrak mobil bak terbuka dan satu pengendara motor yang sedang berboncengan. Pak sopir tidak dapat mengendalikan setir mobilnya. Akibatnya, mobil naas ini terus melaju kencang. Kemudian menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalan yang berlawanan arah. Mobil itu dari bawah udah ngebut banget Pak ya, udah oleng.
ke kiri ke kanan, udah miring mau jatuh ke sebelah sana ke kiri, terus ke pinggir sini nabrak motor, 4 motor. Kecelakaan itu membuat tangan kanan Fendi patah dan keningnya mendapat 10 jahitan karena luka robek yang cukup dalam. Kedua orang tua Fendi tak sanggup melihat kondisi anaknya yang terbaring lemah di rumah sakit. Sabar, Bu. Sabar, Pen. Insya Allah kamu cepat sembuh, Pen. Sabar. Sabar. Saya melihat di tempat kejadian banyak korban yang meninggal dan banyak juga korban yang mengalami luka berat, salah satunya termasuknya saya. Bukan hanya Fendi aja nih Sobat Penyintas yang mengalami kecelakaan. Ada 4 pengendara motor berboncengan lainnya yang ikut tertabrak. Data dari rumah sakit yang Mimin dapat, ada 7 orang yang meninggal dunia. 4 orang tewas di tempat dan 3 orang menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Korban luka-luka berjumlah 10 orang. Sementara 2 orang lainnya hanya mengalami cedera ringan. Aduh, mengerikan sekali ya Sobat Penyintas melihat kecelakaan maut di Jalan Raya Purwasari itu. Mimin gak bisa ngebayangin deh, kayak apa sedihnya keluarga korban ketika mendapat kabar kalau anggota keluarganya mengalami kecelakaan itu. Apalagi ada yang tewas di tempat. Sedih sekali ya Sobat. Tapi semua itu sudah menjadi takdir Allah ya Sobat Penyintas. Mimin doain deh, semoga para korban dan keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan hati oleh Allah, menerima dengan ikhlas atas semua yang telah terjadi. Jadi perhatian juga nih buat para sopir, sebelum jalan, cek dan periksa dulu kondisi mobilnya, agar musibah ini tidak terulang lagi. Kepada setiap korban yang dirawat dengan biaya maksimal sebesar 20 juta, dan untuk yang korban meninggal dunia akan diserahkan santunannya sebesar 50 juta kepada ahli waris korban. Ini minum tehnya dulu, Nak. Fendi bersyukur dia bisa lolos dari kecelakaan maut yang hampir saja merenggut nyawanya. Lain kali, Pen, kalau di jalan itu naik motor hati-hati ya. Jangan lupa berdoa dulu ya. Iya, Bu. Pendi juga udah berhati-hati naik motornya. Iya, intinya kamu kalau pergi hati-hati dan jangan lupa berdoa ya. Minum lagi. Alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga saya, dan sampai saat ini saya masih dalam keadaan rawat jalan atas luka-luka yang saya alami. Nah, Sobat Penyintas, Mimin ingetin nih, kalau kita sedang mengendarai motor atau mobil, kita harus konsentrasi dan hati-hati ya. Apalagi kalau ngantuk, lebih baik tidur aja deh, karena kita tidak akan pernah tahu kapan musibah itu datang. Jangan lupa berdoa juga nih. Insya Allah, dengan doa kita akan terhindar dari malapetaka. Sobat Penyintas, yang namanya berada di jalan raya itu bisa saja kita nabrak, atau sebaliknya, malah kita yang ditabrak. Seperti apa yang dialami Fendi, Sobat. Sabar ya Fendi, setiap ujian pasti ada akhirnya. Nah, Mimin ingetin juga nih sama para Sobat Penyintas, agar selalu waspada dan hati-hati ya, bila berkendara di jalan raya. Sobat Penyintas, bersua lagi nih kita. Salam sehat dan berkah selalu ya.
Mimin mau ngajak kalian nih menyaksikan sebuah peristiwa yang mengharukan. Ada wisatawan asal kota Depok yang tenggelam di pantai Cibuaya, Cilacap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat nih sobat. Semoga saja makna tayangan ini dapat dijadikan pelajaran bagi kita semua ya. Saya kaget tiba-tiba adik saya udah tenggelam. Saya lihat sulat ombak itu udah menggulung adik saya, sudah nggak terlihat. Pak. Itu kenapa? Begini ceritanya. Di hari raya Lebaran Sabtu tanggal 7 Mei tahun 2022, Ayub bersama keluarga pergi silaturahmi berkunjung ke rumah saudara yang ada di Sukabumi. Seperti masyarakat yang lainnya, selepas silaturahmi ke rumah saudara, gak seru dong kalau langsung pulang ke rumah. Ayub bersama keluarga memutuskan untuk lanjut berlibur ke pantai Cibuaya yang letaknya tidak jauh dari rumah saudara mereka. Setelah masih suasana Lebaran, kami sana sekalian untuk rekreasi di pantai Cibuaya yang dekat dari tempat Mili. Kami berlima udah sampai pantai untuk main di laut. Tapi adik saya yang cewek udah mau main air aja. Untuk mereka tiba-tiba udah di pinggir laut aja. Rizka, adik perempuan Ayub, nggak tahan nih sobat penyintas. Dia ingin segera berenang karena melihat air laut yang biru dan tenang. Suami Rizka sempat menahannya, tapi karena udah nggak tahan untuk segera berenang, Rizka lalu menceburkan diri ke pantai. Ya aku mau berenang sekarang ya. Udah nanti aja bareng-bareng. Ya nanti lama. Aku sekarang aja. Ya Gak sudah. apa-apa. Hati-hati ya. Iya tenang aja. Ya. Sayang, hati-hati. Di saat Rizka asik berenang, tiba-tiba saja ombak besar datang menggulung Rizka sobat penyintas. Kayaknya ada yang berteriak, awas ombak besar. Saya kaget tiba-tiba adik saya udah tenggelam. Itu kenapa? Rizka. Pada saat itu suami saya mencoba untuk menolong saya, tetapi kami berdua sama-sama terseret ombak. Di saat kami berdua sedang berusaha untuk menyelamatkan diri, keluarga kami datang menolong kami. Syukurlah Rizka berhasil diselamatkan dan dibawa ke tepi pantai. Sementara Ayub dan suami Rizka malah terseret ombak besar hingga ke tengah. Di tengah terseret ombak, Ayub masih berusaha untuk menyelamatkan iparnya itu sobat penyintas. Dia berusaha semampunya menarik iparnya keluar dari gulungan ombak besar.
Tapi semua itu sia-sia. Ayub malah tenggelam bersama sang iparnya. Ternyata dari ipar saya itu udah nggak terlihat, mungkin dia terbawa juga kali, kan saat itu ombaknya udah mulai gede lah, besar sekali saat itu. Saya coba lagi untuk mencari adik saya, ipar saya, walaupun saya terasa udah mulai ke bawah juga, saya coba lagi. Untung saja tim SAR dan warga sekitar datang di waktu yang tepat sehingga Ayub hasil diselamatkan. Tapi tidak bagi suami Rizka, sobat penyintas. Dia hilang dan tenggelam di laut. Sedang berenang, tiba-tiba terbawa arus, terseret arus ke tengah. Diperkirakan korban tidak dapat berenang. Dan saya pun berhasil dibawa ke tepi pantai. Tapi pada saat saya sampai di pantai, saya tidak melihat keberadaan suami saya. Mahendra! Mahendra! Setelah 30 menit tim SAR melakukan pencarian, akhirnya jenazah suami Rizka ditemukan di dasar laut di kedalaman 4 meter, sobat. Gak kebayang deh perasaan Rizka saat itu ya, sobat penyintas. Di usia pernikahan yang baru berjalan 3 bulan, dia harus kehilangan orang yang sangat dicintainya. Yang sabar ya Rizka, semua ini sudah menjadi takdir Allah. Akhirnya tim SAR berusaha untuk mencari adik ipar saya yang sudah mulai tak terlihat dan tenggelam. Kami berharap, kami juga berdoa semoga mereka mendapatkan hasil terbaik dan bisa menemukan adik ipar saya sampai seperti semula kembali. Nah, alhamdulillah tertemu untuk adik ipar saya, tapi sudah bernyawa lagi. Akibat musibah itu, Ayub mengalami trauma, sobat penyintas. Apalagi ketika menyaksikan adik iparnya tenggelam di depan matanya. Alhamdulillah, hingga saat ini saya masih diberi kesehatan, umur panjang. Walaupun ada duka di saat kejadian seperti itu, tapi rasa trauma kami sekeluarga masih terbenak di pikiran hati dan saya dan keluarga saya. Saya juga bersyukur karena saya bisa diselamatkan. Walaupun saya harus kehilangan suami saya untuk selama-lamanya. Semoga ini menjadi memberi sebuah pelajaran kehidupan diri saya dan juga saudara-saudara yang saat itu ada di kejadian itu. Walaupun duka masih ada di benak dan pikiran kami semuanya. Tapi ya, saya tetap kasih support adik saya, tetap masih sabar dan tabah. Ini semua ujian dan cobaan. Ayub dan anggota keluarga yang selamat bersyukur bisa lolos dari musibah ombak besar di Pantai Cibuaya. Memang ya sobat, kita nggak pernah tahu kapan musibah itu akan datang. Yang pasti, Mimin ingetin nih sobat penyintas, dimanapun kita berada, kita harus tetap waspada dan hati-hati.